Program baru ini belum tersiapkan dengan baik, 38%. Apalagi makanan bergizi gratis, itu baru terserap 29% dari pagu 71 triliun. Makanan bergizi gratis, lalu ada sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, juga baru 8%. Yang harusnya menjadi quick win, diutarakan dengan gagap gempita, tetapi ternyata penyerapan anggaran, mestinya kan patokannya 75 ya, kurang lebih dari situ. Kurang juga kan? Lalu subsidi kompensasi energi 49%. Di sini yang sempat ribut tuh, oh enggak, sudah kita salurkan. Ini datanya dari Kementerian Keuangan, enggak kan? Artinya kan ada delay di situ. Nah, tetapi yang bulog dan cadangan pangan sudah direalisasi semua. Karena itu gudang berlimpah. Di beras di pasaran susah, jadi soal lain lagi. Aman mungkin di gudangnya, tapi kan mestinya alokasi ini juga menyangkut dengan stabilisasi harga di konsumen, bukan hanya soal memenuhi gudang bulog dong. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment saya kali ini akan mengangkat topik realisasi APBN sampai dengan 30 September 2025. Selama 9 bulan ya sudah di APBN 2025 ini direalisasikan. Nah, sumber data utamanya adalah dari siaran pers, jumpa pers yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ini beliau sendiri yang melakukan, ditemani oleh beberapa jajarannya, Wakil Menteri dan Dirjen. Dalam jumpa pers tersebut disampaikan berbagai hal terkait realisasi ya, tapi sebelumnya dipaparkan oleh Pak Menteri tentang kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi domestik, intinya untuk memberikan dasar mengapa capaian adalah segini. Tapi saya assessment langsung saja kepada kinerjanya seperti apa yang dilaporkan dan kita kasih assessment ya, kita komentari. Nah, jadi di antara berbagai paparan yang beberapa puluh slide itu, jadi ada yang ini nih, ini menunjukkan realisasi sampai dengan 30 September. Nah, perbandingannya di 2024 juga diberikan untuk kurun waktu yang sama. Cuma di sini kita harus hati-hati ya, inilah yang saya kritik di assessment saya terdahulu. Nah, kalau ini kan tahun 2024 presentasi, ini realisasi September, presentasi atas perpres. Perpres itu semacam APBN perubahan ya. Nanti di beberapa tahun di atas dasar APBN murni. Nah, karena sekarang belum ada perpres, mestinya di sini itu adalah APBN. Tapi Kementerian Keuangan ini menaruhnya adalah laporan semester outlook. Outlook itu perakhiran pemerintah ya. Jadi ini presentasi realisasi 9 bulan atas perkiraan presentasi di tengah tahun yang lalu. Sebenarnya ini enggak menurut saya menyalahi penalaran ya. Kok bisa realisasi sementara presentasi kinerjanya diukur dari perakiraan di tengah tahun? Itu tanda petik buat saya yang ngeles angka-angkanya biar kelihatan lebih baik. Tapi nggak apa-apa, ini yang ditampilkan. Yang saya garis bawahi, dilaporkan sampai 30 September pendapatan 1.863 triliun. Belanja kurang lebih 2.235 triliun. Karena itu defisit 371,5 triliun. Kemudian sudah dilakukan pembiayaan anggaran 458. Nah, di sini nggak ada silpa ya, tapi saya bisa ngitung silpanya itu sebetulnya 42,5 triliun. Dari mana silpa? Dari defisit dibandingkan dengan pembiayaan utang. Di sini juga belum ada pembiayaan utang, nanti di slide lain ada. Tapi saya tidak mengikuti pola ini jadinya. Ya, pola yang lazim selama ini adalah presentasi dari APBN atau dari APBN perubahan atau dari perpres. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, pendapatan negara. Pendapatan negara dari tabel tadi adalah 1.863,3 triliun. Nah, yang tahun-tahun sebelumnya dari 2017 ini sama, kurun waktu 9 bulan. Lalu untuk membandingkan 9 bulan tahun ini dibandingkan capaian 9 bulan tahun lalu dan tahun lalu sebelumnya, itu yang mau kita lihat. Tapi presentasi ini adalah dari APBN. APBN-nya itu kurang lebih 3.005 triliun. Capaiannya 1.863. Jadi kinerja 9 bulan ini adalah 62%. Kalau di atas tadi sekitar 64 ya, 65, karena yang di sininya kinerjanya diukurnya dari outlook. Sebetulnya lebih rendah kan, karena ini 62%.
Nah, tahun lalu selama 9 bulan itu kinerjanya 71,67%. Bisa bandingin sana. Apa yang terlihat? Ini adalah kinerja presentasi atas APBN yang terendah selama dalam grafik ini. Mungkin ditarik tahun-tahun lama juga sama. Coba setaranya dengan apa? Setaranya dengan saat COVID. Maaf, dengan sebelum COVID 2019. Jadi sama nih 62. Waktu COVID itu karena memang targetnya sudah diturunin di Perpres sehingga capaiannya mencapai 68%. Tapi apapun, ini bukanlah kinerja yang baik dari sisi presentasi capaian dibandingkan targetnya. Itu dulu asesmen pertama saya. Asesmen kedua saya, dilihat perbandingan 9 bulan sekarang dengan 9 bulan tahun lalu. Nah, tahun lalu 2008,6 triliun, sekarang 1863,3 triliun, berarti kan turun nominal loh ya. Jadi capaian pendapatan negara itu secara nominal turunnya tidak tanggung-tanggung 7,23% loh. Ini penurunan terendah kecuali di saat COVID 2020. Nah, tahun lalu sudah juga kontraksi di 2024 itu 1,34% dibandingkan 2023. Jadi ini tren pendapatan negara jelas ya mengalami penurunan. Tentu di sini kita bisa melakukan asesmen yang lebih mendalam ya, apa sebab turunnya, apa saja komponen-komponen penurunan. Tentu kita nanti ngecek pendapatan itu terdiri dari perpajakan dan bukan pajak, perpajakan itu apa dan seterusnya. Tapi secara umum bisa dikatakan kalau pendapatan negara itu nominalnya turun, itu artinya kondisi ekonomi sedang tidak baik ya. Karena logikanya kayak PPN itu seandainya yang dikenai pajak transaksinya sama, itu mesti meningkat karena harganya umumnya kan meningkat. Mau inflasi 2 atau 3% pun kan meningkat. Tapi ini malah menurun. Itu contoh untuk PPN. Belum lagi kita tambahkan PPH. Karena ini pendapatan, kita juga bicara penerimaan negara bukan pajak. Berarti mungkin terkait dengan penerimaan SDA yang turun. Dan seterusnya kita analisis. Tapi indikasi awalnya dari asesmen slide kedua ini adalah pendapatan negara kinerjanya jauh dari harapan, kontraksi selama 9 bulan ini. Nah, bagian dari pendapatan kan perpajakan. Jadi kalau dua kelompok ya pendapatan, perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang perpajakannya mencapai 1.516, itu porsinya dari target 60,89%. Dan ini kembali menjadi capaian yang rendah kecuali 2019 ya. Selama 5 tahun terakhir ini yang terendah. Nah, kalau ini saya proyeksikan ke depan dengan capaian segini, kemungkinan target penerimaan perpajakan yang kurang lebih 2.490 triliun itu hanya tercapai sekitar 93% ya, paling maksimal 94%. Nah, itulah dikenal istilah shortfall perpajakan. Shortfall itu kurang dari 100%-nya berapa? Itu memproyeksikan perpajakan ini akan shortfall di kisaran 5-7%. Nah, buat anggaran rata 6. Jadi kita capaiannya nanti ya 94%. Nah, sudah harus dihitung begitu menurut saya. Tadi kalau pendapatan yang keseluruhan itu kurang lebih shortfall-nya di 4-5. Kalau khusus perpajakan lebih gede shortfall-nya, komponennya ya. Nah, begitu juga dengan penerimaan perpajakan kalau kita lihat pertumbuhannya. Nah, ini sudah kontraksi tahun ini, kontraksi 2,88% selama 9 bulan. Nah, di tahun lalu juga kontraksi 1,38. Nah, jadi kalau tahun kemarin pas setahun itu relatif persis target ya 100 lebih. Kenapa? Karena yang menopang perpajakan sehingga mencapai target tahun lalu itu cukai. Begitu juga dengan pajak perdagangan internasional. Tapi kalau PPH, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilainya shortfall, tidak sesuai target, ketutupan oleh cukai yang agak melampaui dan juga pajak perdagangan internasional yang melampaui di tahun lalu. Nah, tahun ini kita tidak yakin nih karena ini sudah lebih merosot dari 9 bulan di kurun yang sama. Maka perpajakan ini menguatkan saja. Kemungkinan shortfall di tingkat 6% itu sangat tinggi ya, apalagi cukai memiliki masalah tersendiri sekarang akibat gempuran dari rokok ilegal ya, baik impor ilegal maupun produk dalam negeri. Ini sudah mau mulai diatasi, tapi kan waktunya tersisa 3 bulan ya. 3 bulan Oktober, November, Desember. Jadi saya kira akan shortfall perpajakan ini berdasarkan data-data ini. Shortfall artinya tidak sesuai target. Ini ada info dari paparan di APBN kita itu menjelaskan nih kepada publik. Mungkin
belum saya kritik tadi, mereka sudah tahu ini akan dikritik begitu, dijelasin. Sebetulnya 9 bulan ini baik-baik saja kok. Ngelihatnya jangan dari angka yang saya sodorkan tadi, itu namanya pajak neto yang saya sodorkan tadi. Perpajakan yang benar-benar diterima, ya lebih khusus lagi pajak. Beda perpajakan dengan pajak adalah di pajak itu tidak termasuk cukai dan tidak termasuk biaya masuk, biaya keluar. Kalau di direktorat itu kan ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Karena itu ada definisi pajak, lalu perpajakan itu sebenarnya Dirjen Perpajakan, Dirjen Pajak ditambah dengan Dirjen Bea Cukai. Nah ini pajak saja nih. Nah, dari penjelasan saya tadi, meski saya tadi pakai angka perpajakan, angka pajaknya juga menunjukkan hal pola serupa, kontraksi, kemudian kinerjanya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, dan diproyeksikan sampai akhir tahun menurut saya itu akan shortfall, tidak akan sampai 100, bahkan bisa lebih dari 5%, dan mungkin akan menjadi shortfall terbesar ya dibandingkan selama ini yang pernah terjadi. Nah, pemerintah mencoba menjelaskan di APBN kita nih, Menteri Keuangan, bahwa ini sebetulnya karena kita harus melihat dinamika ekonomi baik-baik dari bruto bukan dari neto. Katanya sebetulnya pajak ini bagus kalau dilihat brutonya, cuma banyak orang yang memperoleh restitusi. Nah ini kan sebetulnya perlu dibahas tersendiri, make sense nggak ya? Pajak neto itu adalah pajak bruto dikurangi restitusi orang yang kelebihan bayar di waktu sebelumnya, terutama di tahun sebelumnya. Nah maka kalau melihat pola pajak bruto, ini kan sudah hijau semua nih, naik semua. Nah, meskipun neto tadi turun, nah ada turunnya, bahkan angkanya lebih rendah daripada itu. Tetapi hati-hati di sini, penerimaan pajak bruto yang besar itu adalah di bulan Maret, April, dan bahkan Juni. Itu mereka restitusi gitu ya, direstitusi sehingga dia turun di netonya. Itu kan bisa menyembunyikan bahwa tahun lalu di bulan November dan Desember ada orang yang diminta bayar, nah tanda petik ya, bayar pajak lebih besar. Apakah itu nggak sengaja atau sengaja, itu kita tidak persis tahu publik. Yang jelas menurut saya nggak usahlah dijelasin untuk mengatakan keadaan ekonomi baik-baik saja dengan istilah pajak bruto dan pajak neto. Ya kalau mau ya buat grafik yang jangan hanya tahun ini saja, bruto neto 5-6 tahun terakhir. Saya karena tidak diberikan infonya di tahun-tahun lampau, ya saya menganalisis yang netonya saja. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan bea cukai? Itu kan pajak. Ya, lihat ini. Di September ini sudah lebih baik dari 2024 nih. Agustus kemarin lebih rendah. Totally ya seperti itu ya. Jadi tetap naik ya 2025 ini dibandingkan 2024. Jadi cukai, tetapi secara khusus di sini disebut CHT, cukai hasil tembakau itu turun. Nah, kenapa dikompensasi oleh beberapa cukai lain seperti cukai alkohol dan beberapa barang lain ya, itu maka terkompensasi penurunan itu. Tapi kalau overall saya kira cukai ini juga sampai akhir tahun tidak sepenuhnya sekinclong tahun-tahun lalu, sehingga dia kalaupun mencapai target itu tidak jauh melebihi dari target, maka tidak bisa mengkompensasi tadi penurunan di pajak. Hanya sedikit mengurangi saja lah, artinya ini cukai bisa 100% atau 101%. Tapi total perpajakan tetap shortfall ya. Itu kira-kira gambaran asesmen saya terhadap pendapatan. Nah, bagaimana dengan PNBP? Nah, PNBP ini unik. Di tahun-tahun yang lampau lihat itu, 9 bulan sudah 89%, malah pernah di tahun 2021 itu baru 9 bulan sudah 107% dari target. Nah, di kisaran 90, 80, sekarang 67,5%. Ini adalah kinerja terburuk sepanjang yang ada datanya di sini dan data-data sebelumnya. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah bagian dari PNBP yang disebut dengan laba yang dibagi ya. Jadi laba dari harta kekayaan yang dipisahkan. Dalam hal ini terutama sekali adalah laba BUMN yang diberikan ke APBN. Tiap 5-6 tahun bisa ada dari BI ya, tapi kalau yang rutin hanya dari BUMN. Nah, karena mulai tahun 2025 ini diserahkan kepada Danantara, pada waktu di APBN sudah ditaruh angka 90 triliun. Nah, hanya 80 triliunan diantaranya itu diserahkan ke Danantara, yang 11 tetap ke APBN karena terkait pembukuan tahun-tahun sebelumnya. Nah, akibatnya ya 344,9 ya. Ini 430. Proyeksinya pun begitu. PNBP kalau dikaitkan hanya dengan bagian laba BUMN yang memberi sumbangan,
maka tidak akan seperti tahun-tahun lalu di atas 100%. Jadi pendapatan negara di 2024, 23, 22 itu banyak sekali terbantu oleh PNBP yang melesat, antara lain karena harga komoditas. Ya, baik itu migas, batu bara maupun nikel atau juga sawit, itu kan membuat PNBP bisa meningkat, termasuk ada DMO-nya ya. Nah, tahun ini kelihatannya untuk sumber daya itu tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya, meskipun tidak juga drastis turun. Nah, dalam hal ini berarti pendapatan SDA tidak mendongkrak, sementara ada penurunan akibat PNBP BUMN. Maka akan shortfall dari targetnya. Nah, ini kalau dilihat presentasi kenaikannya, ini kan coba lihat 19% kan, hampir 20% turunnya. Penurunan terendah juga. Tadi kinerja dari sisi presentasi, ini dari sisi pertumbuhannya, kontraksi. Nah, ini untuk gambaran realisasi PNBP. Jadi PNBP itu ada SDA, migas dan non-migas, ada KND. KND itu kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau PNBP lainnya itu terutama sekali dari kementerian. Yang besar itu antara lain Komdigi, Polri, ya seperti itu ya. Lalu ada hasil dari BLU. Oleh karena si KND-nya jadi 11,8 dari di situ 100% dari outlook. Tapi kalau dari APBN itu hanya sekitar 20% karena APBN-nya 90-an triliun. Hanya karena ada perubahan di pertengahan tahun tadi akibat diperhitungkan akan ada pengurangan dengan adanya Danantara, maka targetnya jadi 11,8, 100% dari target pertengahan tahun, bukan dari APBN. Sehingga nggak seolah-olah everything is okay ya, tapi kita melihat ini juga bagus. Ini dari bukan olahan saya, olahan dari APBN kita ya. Itu rata-ratanya tahun 2022 selama 9 bulan itu berapa, 23 berapa, 24 berapa, 25 kan turun 37,9 ya. Tahun kemarin 49, tahun sebelumnya 48, sebelumnya lagi 48. Jadi berarti PNBP ini akan tidak memenuhi target. PNBP tidak memenuhi target, perpajakan tidak memenuhi target, berarti keseluruhan pendapatan pun tidak akan memenuhi target. Cuma memang PNBP ini kelihatannya masih mending lah dibandingkan tadi pajak. Pajak yang bagian perpajakan juga tertolong oleh cukai ya, tapi secara total juga tetap masalah. Secara keseluruhan pendapatan nyaris bisa dipastikan tidak sesuai target. Nah, ini soal PNBP sumber daya alam juga mengalami kontraksi. Ini gambar-gambarnya untuk perubahan dari sumber daya alam. Ini dari pemerintah yang menjelaskan penurunan itu. Sebetulnya hal ini sudah bisa diproyeksikan ya sejak awal karena perkembangan harga komoditas. Nah, hanya saja kadang dipaksakan ya untuk menaruh angka-angka tertentu. Nah, bagaimana dengan belanja? Itu asesmen terhadap pendapatan. Ya, belanjanya juga sebetulnya tidak merealisasikan sebesar presentasi biasanya. Tapi tetap nggak bisa turun banget. 61,71% itu ya relatif sesuai rata-rata beberapa tahun terakhir kan. Jadi memang ada efisiensi, tapi efisiensinya tidak optimal dari sisi angka belanja ini. Jadi sementara pendapatan dropnya lebih banyak. Nah, ini dari sisi pertumbuhan pun sudah ada upaya nih nurunkan belanja tuh. Selama 9 bulan dengan 9 bulan turun, tapi tipis kan turunnya 0,75. Bagaimana dengan setahun? Saya duga ya di angka ini. Jadi penurunannya tidak signifikan dengan tahun lalu. Bisa jadi malah setara belanjanya. Memang di bawah rencana, tapi dari sisi nominal dia hanya setara dengan tahun lalu. Sebelum sampai ke akibatnya kan defisit toh. Tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan dulu dalam aspek belanja ini berdasarkan paparan dari APBN kita. Kan ada yang disebut dengan program prioritas pemerintah pusat. Ya, program prioritas pemerintah pusat ini bukan menurut saya, ini menurut paparan Kementerian Keuangan ketika APBN kita. Diberi contoh lah itu program Keluarga Harapan, PIP atau KIP kuliah, kartu sembako, bantuan yuran PBI. PBI itu yuran BPJS yang dibayari oleh APBN, transfer kepada PNS atau PNG ya, subsidi lah, ada yang non-PN, non-PNS, ada perumahan, ada macam-macam, cek kesehatan, ini ada makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Apa yang mau saya tunjukkan? Program Keluarga Harapan itu kan program yang sudah berjalan lama, belasan tahun, serapannya bagus tuh 69%, artinya realisasinya ya sesuai kebiasaan. Lalu ada PIP, KIP ya sesuai 74%, 9 bulan loh ya.
Ya 9 bulan itu berarti kalau merata ya mestinya sih 75, tapi angka 69, 74, 70 itu ya seperti itu. Apalagi bantuan PBI kan, nah, dia memang langsung dibayarkan. Lalu ada juga tadi TPG, TPD non PNS yang ya itu 75% yang memang hampir sesuai dengan waktunya bayar. Jadi dengan sudah perhitungan APBN kan sudah perhitungan sesuai jadwal dan dilaksanakan. Itu adalah program yang lama ya prioritas tapi kembali dinyatakan. Tapi mari lihat yang prioritas baru. Nah misal perumahan itu hanya 48%. Masih mending ini perumahan ini meskipun 3 juta rumah itu adalah prioritas baru. Tapi di era Jokowi ada namanya program prioritas 1 juta rumah. Nah beberapa skemanya masih pakai itu. Masih skema bantuan macam-macam itu yang masih bisa ketolong 48%. Tapi ada program baru yang heboh dinarasikan, cek kesehatan gratis. Begitu juga dengan TBC misalnya, dan dihapuskan. Yang gitu-gitu. Itu pagunya juga cuma berapa itu? 9,3 triliun. Revitalisasi 32 rumah sakit, cek kesehatan gratis dan TBC. Realisasinya hanya 38%. Apa? Berarti kan program baru ini belum tersiapkan dengan baik. Ya, 38%. Apalagi makanan bergizi gratis. Itu baru terserap 29% dari pagu 71 triliun. Padahal, nah ini menariknya ketika dia melaporkan angka-angka di atas tadi umum, patokannya outlook. Outlook itu perakiraan di tengah tahun oleh pemerintah. Ketika bagian begini yang dijadikan patokan adalah APBN. Mengapa? Karena di pertengahan kemarin sempat ada optimisme, si BGN minta tambahan ke pemerintah 100, berarti 100 ditambah 71. Ya toh 171, tapi sudah dihitung-hitung dulu, ini nggak bisa ngabisin. Bisa ngabisinnya kira-kira 111. Nah jadi outlook semester 111. Nah bukan dari 71. Tapi kalau ditulis di sini 111 ini kecil banget. Nah, saya kira itu nanti kita asesmen sendiri. Makanya para pemirsa harus memperhatikan ya isu-isu MBG dari sisi manapun, soal keracunan, soal lain, soal alokasi anggaran ini juga harus kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena ini pernah mengomentari soal khusus alokasi anggaran. Tapi di kesempatan asesmen ini saya ingin mengatakan saja bahwa program baru cek kesehatan, program baru makanan bergizi gratis, lalu ada sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda, juga baru 8%. Ini menarik. Program-program prioritas yang harusnya menjadi quick win ya, quick win 100 hari ya, quick win setahun kan diutarakan dengan gagap gempita, tetapi ternyata penyerapan anggaran itu ngabisin duit loh sebenarnya. Itu saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena delivery mekanismenya, jadi instrumennya, kelembagaannya tidak siap untuk membelanjakan itu. Ada lagi di slide keduanya masih dari pemerintah juga menyebut prioritas yang lain. Misalnya stabilisasi harga dan produksi. Subsidi non-energi itu 50%. Mestinya kan patokannya 75 ya, kurang lebih dari situ. Kurang juga kan? Lalu subsidi kompensasi energi 49%. Ini memang lebih karena perhitungan cash flow. Di sini yang sempat ribut tuh Pertamina dan Antara, salah satunya Pertamina, ngomong pemerintah tidak disiplin atau suka lambat membayari subsidi dan kompensasi. Ketika Pak Purbayadi hari kemudian datang, di sharing TV tuh, di YouTube kelihatan. Dia tanya anak buahnya, oh enggak, sudah kita salurkan. Ini datanya dari Kementerian Keuangan. Enggak kan? Artinya kan ada delay di situ. Tidak 9 bulan lalu 75%, enggak. Begitu juga yang lebih ini lumbung pangan. Coba, kita udah pidatonya gila kan? Baru 34%. Nah, tetapi yang bulog dan cadangan pangan sudah direalisasi semua. Karena itu gudang berlimpah, gudang bulog berlimpah, tapi beras di pasaran susah. Jadi soal lain lagi. Jadi dari sisi serapan anggaran sudah dihabisin nih, dan alokasi setahunnya bulog untuk bulog dan cadangan pangan itu sudah 19 sudah dihabisin tuh. Mestinya aman beras, aman mungkin di gudangnya, tapi kan mestinya alokasi ini juga menyangkut dengan stabilisasi harga di konsumen, bukan hanya soal memenuhi gudang bulog dong. Ini revitalisasi sekolah 64% bisalah diterima. Dengan 75 kan nggak jauh. Tapi bendungan, irigasi, dan lain-lain juga 45. Preservasi jalan dan jembatan 35. Kampung nelayan 64. Jadi intinya, nah ini lumbung pangan yang saya garis bawahi. Karena kayak bendungan itu kan ya program lama yang ditarik ulang. Preservasi jalan dan jembatan ini malah menurun kan. Jadi
dari penjelasan ini belanjanya memang sudah 62%, tetapi justru program-program prioritas baru itu terengah-engah untuk merealisasikan alokasi. Nah, kita belum bicara hasilnya, ini baru soal ngabisin anggaran ya. Itu untuk belanja. Nah, hal lain dari belanja adalah transfer ke daerah. Nah, untuk 2025 ini ya as usual bagus saja presentasinya ya. Jadi dari sisi ini daerah memang dapat. Nah, yang diributkan oleh pemerintah pusat sudah dikirimi, tapi belum dihabisin, belum dibelanjakan. Kalau dari sisi pembukuan pemerintah pusat, selama dia sudah dikirim ke daerah, udah masuk. Nah, tapi soal daerah lambat untuk membelanjakan itu sebenarnya kita perlu lebih adil nanti melihatnya. Nggak semuanya karena daerah. Tapi baiklah, kalau kita lihat di sini, pemerintah masih cukup disiplin mentransfer ke daerah. Jadi delay-nya itu ya memang usually ya biasa. Jadi yang triwulan 1 dibayar triwulan 2, tapi kan secara angka dia masih masuk. Kalau dari sisi pertumbuhan, ini masih tumbuh ya, masih lebih banyak sedikit. Betul dikurangi, rencananya dikurangi 50 triliun selama berjalan 2025 ini, tapi pengurangannya terbagi rata sehingga sampai 9 bulan ini 1,46. Berarti nanti realisasi selama setahun ini untuk transfer ke daerah secara target, karena targetnya APBN mungkin dia di bawah itu, tapi secara nominal dia hanya tidak turun dari tahun lalu, di kisaran yang relatif sama, mungkin di kisaran 860-an ya, harusnya kan 920. Nah, tahun depan itu rencananya saja cuma 690. Nah, akibat tadi pendapatan dikurangi belanja, defisit ya, karena pendapatannya lebih rendah. Nah, dari unsur pendapatan tadi kita asesmen perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dari unsur belanja kita tadi sudah lihat belanja pemerintah pusat, bagaimana belanja prioritas, begitu juga transfer ke daerah. Ujungnya adalah defisit anggaran. Defisit anggaran sudah mencapai 371,5. Dijelaskan di acara rilis itu bahwa ini masih on track istilahnya ya, masih sesuai dengan rencana, karena rencananya mau defisit 662 ya, sebelumnya 616 sebetulnya, tapi mungkin meledak. Nah, tapi menurut saya nggak sampai 662, karena kalau BGM-nya tidak, MBG-nya tidak merealisasikan 100%, defisitnya kembali ke rencana semula, sekitar 600-an triliun. Nah, ini menariknya ya, MBG ini ketika dia tidak bisa menghabiskan, merealisasi, itu bisa dikritik, dia berarti nggak siap, nggak ini. Tapi di sisi lain kalau dia nggak bisa ngabisin, mengurangi belanja, lalu defisit jadi tertolong. Ini buat pemirsa ya, sebetulnya kalau kita bicara satu hal itu harus tahu detailnya, nggak selalu dari umum itu langsung kita kasih penilaian. Gampang kok mengurangi defisit itu, MBG-nya nggak usah habis saja, perumahan rakyat nggak usah habis saja, cek kesehatan gratis nggak habis saja, sekolah unggulan nggak dihabisin, nah pasti belanjanya kurang, pendapatannya mungkin turun, tapi belanjanya lebih kuat turunnya, maka defisit tidak selebar yang direncanakan. Nah, tetapi pertengahan tahun kemarin mereka optimis nih pemerintah, beberapa program akan lancar, sementara pendapatan sudah tahu akan landai. Karena itu defisitnya dilebarkan dari 616 menjadi 662. Tapi kelihatannya dari 9 bulan ini kemungkinan defisitnya kembali ke 616 ya, realisasi nanti. Kita belum tahu. Sehingga dari sisi defisit ya seperti itu, tapi 616 itu juga banyak. Maksud lebar maksudnya. Ini saja juga terlebar ketiga selain pada saat COVID ya. Nah, lalu akibat defisit seperti itu, pemerintah berutang. Nah, masalahnya berutangnya itu pre-funding atau front-loading, karena memang begitu teknisnya. Nggak mungkin rencana pengeluaran bulan ini, utang bulan ini, bahaya kalau untuk buat manajemen keuangan negara itu. Yang utangnya 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, bahkan 3 bulan sebelumnya. Jadi defisit baru 371 loh ya, tapi pemerintah sudah ngutang 501,5. Nah, defisitnya 371, ngutangnya 501. Berarti selisih berapa itu? Selisih 130-an triliun kan. Tetapi jangan lupa, pemerintah ternyata juga ada pengeluaran yang sifatnya non-utang. Jadi pengurusan investasi lah, terutama untuk perumahan dengan untuk pangan kalau saya tidak salah di pembiayaan yang sudah keluar. Begitu juga pengeluaran investasi pendidikan. Maka di sini kita melihat 501,5 triliun sudah ditarik pemerintah, sudah berutang baru. Neto ya, 501 itu ada utang yang
lama dibayari dikaitkan dengan yang baru. Jadi mungkin kalau kita anggap membayarinya kisaran 500, sebenarnya pemerintah narik utang sudah 1000 bruto, tapi karena 500 merupakan cara untuk membayar utang lama, maka netonya 501,5 triliun. Nah, sayangnya APBN kita tidak menyebut kalau dengan pembiayaan utang seperti itu, berapa sih sebenarnya utang pemerintah per 30 September? Tidak diumumkan. Alasannya pengumumannya akan tiap 3 bulan. Itu ngeles kalau menurut saya. Tapi mari kita lihat pemirsa, ngitungnya mudah saja. Pada akhir tahun, utang pemerintah itu 8.813 triliun per 31 Desember. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat. Saya bulatkan ya. Nah, lalu kita nambah utang selama 9 bulan 501,5. Ya kan tambahkan dong. Kan utang baru neto. Penarikan utang baru dikurangi pembayaran. Berarti neto dia. Maka 501 ditambah 8.813 dapat 9.314,5 triliun. Gini kok nggak mau ngumumin? Yang diumumin posisi akhir Juni baru. Nah, tetapi apakah posisi utang per 30 September segini? Nanti dulu. Ada faktor lain di luar faktor pembiayaan utang, yaitu perubahan kurs. Ingat, utang kita yang berupa valuta asing itu dia di kisaran 28%. Dari 28% itu 80-an persennya adalah dolar Amerika. Kita anggap polanya sama seluruh valuta asing itu. Berarti tetap harus diperhitungkan pelemahan 28% dari utang ya, dari komposisi utang. Tentu yang melemah itu yang utang lama ya, utang baru kan sudah disesuaikan. Maka kalau saya utak-atik angka 8.813 itu 28%, lalu saya lihat kurs 31 Desember 2024 ketika utang 8.813, kita lihat kurs 30 September kebetulan agak lemah kan waktu 30 September itu 16.690-an. Pada 31 Desember kurang lebih 16.140-an. Maka kalau diolah itu ya kurang lebih selisih 50 triliun plus minus ya. Maka ini ditambah 50. Jadi sebenarnya utang kita itu per 30. Wah, ini saya sampai salah nulis 31 September ya. Itu adalah 9.365 triliun. Tapi pemerintah tidak mengatakannya. Nah, begitu ya. Jadi assessment saya sudah memperlihatkan tadi berdasarkan data-data dari pemerintah sebetulnya kinerja belanja APBN 2020 selama 9 bulan ini tampak tidak menunjukkan adanya efisiensi seperti yang digembar-gemborkan. Ya, dikit lah. Lalu transfer ke daerah sudah mulai dikurangi. Yang pusat enggak banyak berkurang, yang ke daerah berkurangnya signifikan 50 triliun. Nah, dalam hal pendapatan dan komponennya tadi macam-macam jenisnya, itu kelihatannya menunjukkan perekonomian kita sebenarnya sedang lesu di 9 bulan ini atau tidak baik-baik saja. Bahkan di 2024 pun sebenarnya setengah tahun atau setahun itu juga tidak bagus. Nah, kemudian menurut saya ini penilaian saya ada upaya menyamarkan kinerja pengelolaan APBN dari yang dilaporkan dalam APBN kita. Seperti yang jadi acuan adalah outlook bukan APBN, kemudian juga posisi utang pemerintah tidak disebutkan. Padahal saya ingatkan ini pemirsa, menurut Undang-Undang Dasar 45 itu APBN itu adalah keuangan negara yang disusun, ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Ada aspek lain, secara terbuka dan bertanggung jawab. Itu di Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, terbuka dan bertanggung jawabnya sudah kelihatan melemah. Dan ada lagi ujungnya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kelihatannya pembahasan tentang ini justru lebih samar dibandingkan upaya ngeles bahwa ini masih baik-baik saja APBN kita. Tidak buruk banget, tapi jelas tidak baik. Buruk lah menurut saya. Nah, mudah-mudahan assessment saya ini memperkaya pandangan pemirsa ya. Tentu belum tentu saya benar, tapi silahkan dibandingkan dengan penjelasan dari pemerintah tentang APBN ini.